Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hari ini dan menjelang hari-hari berikutnya, kita menyaksikan bahwa jamaah haji atau calon jamaah haji Indonesia sudah mulai berangkat. Kita saksikan di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita sudah mulai berkemas yang pada tahun ini menjadi calon jamaah haji Indonesia. Akan berangkat ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Satu anugerah, satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan pada mereka. Tentunya kita ingin juga bisa menunaikan ibadah haji. Banyak orang yang kemudian kesulitan untuk bagaimana caranya bisa menunaikan ibadah haji. Banyak cara sebenarnya. Ibarat pepatah, banyak jalan menuju Mekah. Caranya bermacam-macam, tiap orang mungkin bisa berbeda. Lebih banyak yang kemudian terkendala masalah biaya. Padahal sebenarnya ibadah haji bukan hanya masalah biaya, tapi yang paling pengaruh adalah kesungguhan dari diri kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Banyak cara. Dan saya akan menyampaikan satu cara yang mungkin bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa menunaikan ibadah haji pada satu saat nanti. Yang pertama adalah kalau kita berkeinginan untuk berangkat haji, maka kita harus punya niat yang kuat untuk bisa menunaikan ibadah yang mulia ini. Niat dalam hati kita, bukan hanya lisan kita yang kemudian saya niat, tetapi niat di lisan itu dikuatkan dengan hati kita yang memang ingin menunaikan ibadah haji. Saya niat ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Dan kemudian kita lanjutkan dengan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan undangan kepada kita untuk menunaikan ibadah yang suci itu. Terus menerus. Niat, doa terus menerus. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Wa yassir lana li ziyaratil haramain. Fil haji wal umrah. Fi sihatin wa afiyatin wa salamatin. Wa bulughil maram innaka ala kulli syai'in qadir. Terus kita lantunkan, kita panjatkan agar Allah memudahkan kita untuk kita bisa menunaikan ibadah haji. Yang selanjutnya adalah kalau kita terkendala masalah biaya, maka lakukan ibadah yang kita bisa lakukan, tapi ibadah itu berkaitan atau berhubungan dengan ibadah haji. Tidak lain tidak bukan adalah ibadah kurban. Tentunya biayanya jauh lebih murah dari biaya menunaikan ibadah haji. Kita kuatkan diri kita untuk bisa menunaikan ibadah kurban. Karena ibadah kurban adalah ibadah yang hampir sama. Artinya waktunya dia sama dengan ibadah haji. Dan pensyariatannya melalui Nabi yang sama. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, kita masih berada di tanah air ini, bagaimana kita bisa menunaikan ibadah kurban. Susah, berat, atau kita tidak punya uang untuk itu. Sebenarnya kalau kita mau berusaha untuk menunaikan ibadah kurban, maka mudah bagi kita untuk melakukannya, melaksanakannya.
Bertahun-tahun kita hidup, berpuluh-puluh tahun bahkan kita hidup. Kadang tadi ada di antara kita yang tidak pernah menunaikan ibadah kurban. Kita hanya ingin diberi hewan kurban oleh orang lain. Padahal kita bisa sebenarnya menunaikan ibadah kurban. Tidak ada dananya, Pak. Uangnya nggak cukup, Pak. Untuk makan saja susah, Pak. Sebenarnya kalau kita punya tekad untuk menunaikan ibadah kurban, kita bisa melakukannya. Kita coba detailkan bagaimana cara kita bisa menunaikan ibadah kurban. Kita ambil saja harga hewan kurban. Kambing, 1 ekornya misalkan 3,5 juta. Kalau kita bertekad untuk menunaikan ibadah kurban, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan, masih ada waktu kurang lebih 1 tahun ke depan, 12 bulan lagi. Kita harus tekadkan, tahun depan saya akan menunaikan ibadah kurban. Dengan cara apa? Dengan cara menabung. Kita menabung, khusus kita sisihkan harta kita, sebagian kecilnya, untuk supaya kita bisa di tahun depan menunaikan ibadah kurban. Ketika harga kambing misalkan 3,5 juta, maka sebenarnya kalau kita bagi 12 bulan, kurang lebih 300.000 per bulannya. Nah, kemudian ketika per bulan kita harus ada uang 300.000, maka kita bedah lagi. Setiap harinya hanya butuh kita menyisihkan uang kita Rp10.000. Tiap hari uang yang kita dapatkan dari usaha kita, dari penghasilan kita, kita sisihkan setiap hari 10.000. 10.000 tidak besar. Kalau kita bandingkan dengan uang jajan kita, 1 bakso semangkok bisa 15.000, bisa 20.000 sekali kita makan. Bisakah kemudian kita sisihkan hanya 10.000 setiap hari yang kita niatkan untuk membeli hewan kurban di tahun depan? 10.000 tiap hari, 10.000 tiap hari, terus kita tabung. Nanti tahun depan kita akan memiliki dana kurang lebih Rp3.600.000 lebih. Kita bisa beli hewan kurban 3,5 juta, 100.000-nya untuk biaya pemotongan. Begitu mudah sebenarnya kita menunaikan ibadah yang Allah perintahkan hanya setahun sekali buat kita. Oleh karena itu, niat, tekad yang kuat, doa yang sungguh-sungguh harus diikuti dengan aksi kita. Aksi dengan menabung. Sebagai bentuk kita, sebagai bentuk kesungguhan kita, agar kita tahun depan bisa menunaikan ibadah kurban. Nah, kemudian ketika tahun depan kita sudah bisa membeli hewan kurban, jangan lupa langkah yang selanjutnya. Luangkan waktu untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Luangkan waktu, karena ini penting momennya. Untuk apa? Menguatkan keyakinan kita, agar supaya yang pertama, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan keyakinan kepada kita bahwa dengan kurban yang kita lakukan di tahun depan, mudah-mudahan Allah kemudian memberikan undangan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, ketika kemudian sang kiai memotong hewan kurban kita, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Dan ketika sang kiai memotong hewan kurban kita, kita sampaikan kehadirat Allah, ya Allah, saya niat berkurban lillahi ta'ala, ikhlas karena Engkau. Dan kemudian kita lanjutkan dengan doa kita, ya Allah, mudah-mudahan dengan kurban ini Engkau berkehendak untuk mengundangku menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan kemudian kita tutup dengan suratul Fatihah, niscaya doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu saat nanti Allah akan mengundang kita
untuk beribadah haji ke tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan, perlindungan, dan kemudian tekad yang kuat untuk terus bisa melakukan ibadah-ibadah yang selama ini belum pernah kita lakukan. Kurban, ibadah haji, umroh, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kemudian hidup kita dipenuhi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.